A. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara merupakan konsep yang penting dalam sistem hukum suatu negara. Konsep harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara mendasarkan pada ide bahwa kedua elemen ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga harus seimbang dan saling mendukung. Konsep harmoni ini juga melibatkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Dalam keseluruhan, harmoni ini menciptakan landasan yang sehat bagi hubungan antar negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. B. Alasan mengapa diperlukan harmoni kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Keseimbangan dan keadilan. 2. Keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. 3. Keberlanjutan pembangunan. 4. Stabilitas sosial dan politik. 5. Kebebasan dan kesejahteraan individu. 6. Kepercayaan dan legitimitas pemerintah. 7. Perlindungan hak asasi manusia. 8. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara serta warga negara Indonesia. Sumber historis, sejarah perjuangan menegakkan hak asasi manusia bermula di dunia barat atau Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang merumuskan gagasan tentang hak alamiah. Selanjutnya terdapat 3 peristiwa penting di dunia barat yang menjadi tonggak perkembangan gerakan hak asasi manusia. A. Magna Carta 1215. B. Revolusi Amerika 1276. C. Revolusi Prancis 1789. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai dengan 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang. Sumber sosiologis. 1. Suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan oktokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. 2. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Pada proses integrasi bangsa Indonesia, kurangnya pengembangan kesepakatan nilai secara partisipatif dan mengandalkan pendekatan kekuasaan menjadi persoalan utama. Untuk mempertahankan kekokohan negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia, diperlukan pengelolaan pemerintahan yang mampu menjamin keseimbangan antara prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Hal ini meliputi pemenuhan hak individu dan kelompok masyarakat serta pengembangan solidaritas sosial dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Sumber politik. Pada era reformasi pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Hak warga negara dalam pasal UUD 1945 merupakan hak timbal balik yang diberikan negara. Hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik seperti yang tercantum dalam UUD RI 1945 pasal 27 ayat 2. Salah satu contoh kewajiban warga negara dalam pasal 23A UUD 1945 yaitu membayar pajak. Negara telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang diikatkan pada warga negara untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak. Pasal 23A UUD 1945. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara.
Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Karena yang dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak mendapatkan penghidupan yang layak. D. Pembangunan argumen tentang dinamika dan tentang harmoni kewajiban hak negara serta warga negara. 1. Aturan dasar tentang pendidikan dan kebudayaan serta ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, ketentuannya diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 juga mencakup ketentuan baru mengenai upaya pemerintahan untuk memajukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini diatur dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang NRI tahun 1945. Dan juga setelah terjadi perubahan pada Undang-Undang NRI 1945, ketentuan mengenai kebudayaan masih diatur dalam pasal 32 Undang-Undang NRI 1945, namun dengan menambah 2 ayat untuk memperjelas. 2 aturan dasar tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketentuan mengenai perekonomian nasional diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, terdiri dari bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial, terdiri dari pasal 33 ayat 3 dan pasal 34 tanpa ayat. Namun setelah diubah judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, terdiri dari pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. 3. Aturan dasar tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Setelah Undang-Undang NRI tahun 1945 mengalami perubahan, ketentuan yang menyangkut dan kewajiban dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, diterapkan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan dalam sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 4. Aturan dasar tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Telah terjadi amandemen keempat pada Undang-Undang NRI. Pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur secara berpisah dalam judul Hak Asasi Manusia atau HAM. Selain mengatur hak asasi manusia, peraturan tersebut juga mengatur kewajiban asasi manusia. Hal ini menunjukkan dinamika yang luar biasa dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia setelah amandemen Undang-Undang NRI 1945. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara dalam bidang-bidang tertentu. 1. Agama. Ketentuan mengenai agama tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang NRI 1945. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Penjelasan tentang tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945. Rumusan pasal ini mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 4. Pertahanan dan keamanan. Menurut pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Pasal 30 ayat 5 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang.